Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Kompas TV yang terhormat, syukur alhamdulillah dengan izin Najwa Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ceramah ini. Tentunya tertumpang juga doa kita kepada pemirsa Kompas TV, kiranya Allah berikan kesehatan yang prima untuk kita semua sehingga kita dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat dengan salam sama-sama pula kita unjukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, negara kita Indonesia tercinta dihuni oleh masyarakat yang berbeda-beda agama. Maka dengan demikian, satu agama dengan agama lain perlu rasanya untuk mengatur demikian rupa demi keberlangsungan umat beragama dan ketertiban berbangsa dan bernegara. Maka pada kesempatan ini judul ceramah kita adalah menyangkut masalah kerukunan umat beragama. Para pemirsa yang Kompas yang terhormat, undang-undang negara kita, konstitusi kita, Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya, setiap warga negara dijamin kebebasannya melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 6 agama yang ada di Indonesia saat ini, di mana satu agama dengan agama lain tentunya punya filosofi tersendiri. 6 agama itu adalah Islam, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kesemua agama itu merupakan kekayaan dari bangsa negara kita tercinta ini. Dalam pandangan Islam, bahwa kerukunan umat beragama itu sudah diatur pada 14 abad yang lalu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak pernah pula menyembah apa yang kami sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Para pemirsa Kompas TV yang terhormat, kalau kita lihat daripada asbabun nuzulnya ayat ini, latar belakang Allah turunkan ayat ini, suatu ketika
Nabi kita Muhammad SAW diajak berunding oleh orang-orang kafir Quraisy. Kira-kira dialognya, ya Muhammad, sejak agamamu itu, perbedaan-perbedaan di kalangan jahiliyah, baik kelompok kafir Quraisy, Bani Yasin dan kelompok lainnya, terjadi itu perbedaan-perbedaan justru terkandung menjerumus pada perpecahan. Alangkah baiknya kita adakan sebuah perundingan. Hentikan ke semua itu, kita adakan bentuk semacam akulturasi. Apa bentuknya? Bagaimana kalau 1 bulan ini, terlepas apapun agamanya, yang jelas seluruh penduduk Jazirah Arab 1 bulan itu menyembah patung-patung kami. Dan pada bulan yang berikutnya kedua, kita menyembah pula patung-patungmu itu, Tuhanmu itu. Dan yang ketiga, sembah lagi patung kami. Yang keempat, sembah lagi Tuhan kamu itu. Bagaimana? Siapa tahu kalau sekiranya agama kami, kepercayaan kami yang benar, kamu yang Muhammad beserta umat Islam itu pernah beragama kami, walaupun 1 bulan. Dan sebaliknya, siapa tahu agama kamu itu pula yang benar, maka kami pernah beragama yang benar itu pula selama sebulan. Bagaimana? Nah, ketika tawaran itulah, maka turunlah ayat ini, ayat Al-Quran ini. Kenapa? Di antara fungsi Al-Quran itu adalah menjawab segala persoalan yang ada. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada. Para pemirsa yang terhormat, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Di zaman Rasulullah SAW, perbedaan-perbedaan itu tidak terjadi. Tidak ada salah sengketa dalam pengamalan beragama. Kenapa? Ketika ada perbedaan-perbedaan seperti pertanyaan yang seperti ini, Allah turunkan Al-Quran jawabannya. Apa jawabannya? Jelas. Ya Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu bahwa tidak ada antar kita yang namanya penyembahan. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah, dan kami pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Ujung ayatnya adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, dan kaitannya dalam toleransi kehidupan beragama, untuk menghormati satu agama dengan agama lain itu kewajiban, tetapi tidak menggadaikan akidah yang kita miliki. Apa maksudnya? Ujung ayat mengatakan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu jelas pemisahan itu. Maka menyemangati sekaligus menjawantahkan ayat ini, negara kita Indonesia tercinta ini melalui konstitusinya pada Undang-Undang Dasar 1945 itu, ditambah lagi dengan SKB 3 Menteri, surat kesepakatan bersama 3 Menteri yang awalnya Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menhankam. Kesepakatan itulah melahirkan 3 bentuk toleransi. Karena satu agama lain harus diatur bertoleransi dengan tidak menggadaikan akidah yang kita miliki.
Ada 3 bentuk toleransi itu. Pertama adalah toleransi antar umat beragama. Dan yang kedua, toleransi umat seagama. Dan yang ketiga, toleransi umat beragama dengan pemerintah. Pertama, yang dimaksud dengan toleransi kehidupan antar umat beragama adalah satu umat beragama dengan umat beragama lain harus saling menghormati dan toleransi. Tidak boleh saling melemahkan dan tidak boleh pula saling mencela dan tidak boleh pula ikut campur kepada kepercayaan agama lain. Jadi kalau sekiranya pandangan agama lain berbeda dengan cara kebiasaan kita, kita harus juga menghormati hal yang seperti itu. Dan kita juga pada posisi kita harus tahu diri di mana posisi kita. Hal ini sudah terlihat di bangsa kita, seperti ketika masuknya Lebaran, apakah Idul Fitri, apakah Idul Adha, umat Islam melaksanakan sholat hari raya itu di lapangan, maka teman-teman kita yang non muslim juga menjaga dari luar, bahwa di kenyamanan dari saudara muslimnya yang sedang melaksanakan ibadah. Dan sebaliknya, ketika pula ada acara kegiatan-kegiatan di luar Islam seperti ada agama lain, apakah acara Natal dan lain sebagainya, agama lain juga, umat Islam pula yang menjaganya supaya teman kita yang tidak seakidah dengan kita itu dia dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik dan khusyuk sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ini harus kita jaga dan kita rawat. Demi apa? Demi tegaknya negara kita ini, satu negara kita ini utuh toleransi kehidupan antar umat beragama. Pemirsa yang terhormat, yang kedua adalah toleransi umat seagama. Sekte-sekte yang ada, faham-faham yang ada, aliran-aliran yang ada, termasuk juga di Islam, perbandingan mazhab-mazhab yang ada, itu adalah bahagian ranah ijtihad, dan itu satu paham dengan paham yang lain harus saling menghormati juga. Berbeda pahaman itu, berbeda mazhab, jangan menjadi persoalan. Kenapa? Perbedaan itu sebuah keniscayaan, tapi perpecahan itu merupakan runtuhnya kesatuan itu dan merupakan menjadi balapetaka. Di antara ini adalah, di antara umat Islam ini, mungkin di antara ada yang umpamanya seperti sholat tarawih, ada yang 20, ada yang 11, dan keduanya ada benar. Yang 11 betul kata yang 11, dan yang 20 betul, 23 betul yang kata 23. Yang salah siapa? Yang salah yang tidak sholat tarawih. Tentu itu jadinya, bahwa semua itu dihormati. Begitu pula pagi subuh ada yang melaksanakan kunut, ada yang tidak melaksanakan kunut. Adalah yang apa betulnya? Yang tidak melaksanakan kunut betul kata yang tidak melaksanakan kunut. Yang berkunut betul pula kata yang berkunut. Yang salah itu adalah yang tidak sholat subuh. Di pemirsa yang kami hormati, satu umat beragama dengan cara menghormati masing-masingnya itu membuat utuhnya, kuatnya bangsa negara kita ini. Maka demikian persatuan di antara umat seagama pun perlu dikokohkan. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, yang ketiga adalah toleransi umat beragama dengan pemerintah. Umat beragama
harus dan wajib hukumnya menghormati pemerintah. Apa jadinya kalau pemerintah tidak kita hormati, sementara itu pemerintah kita, kalau tidak kita, siapa lagi menghormatinya? Dan sebaliknya, pemerintah juga menghormati umat beragama dan menjamin juga umat beragama itu melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillah, ini nampaknya terlihat seperti bagaimana umat menghormati pemerintah, sehingga dengan ketika pemerintah menyampaikan bahwa kondisi negara kita sekarang ini, sehingga umat berbondong-bondong juga taat membayar pajak. Ketika rakyat taat membayar pajak, taat tidak mengikuti atau pemerintah, itu bahagian daripada menghormati pemerintah. Dan sebaliknya, pemerintah juga menghormati umat beragama. Hal ini terlihat ketika adanya hari-hari besar keagamaan, agama apapun, seperti yang kita katakan tadi, apakah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama itu ada hari besar keagamaannya, dan bentuk daripada penghormatan pemerintah pada hari itu, si kalendernya merah, hari kegiatan diliburkan, bahkan ada pula cuti bersama. Apa itu? Memberikan ruang kepada umat beragama supaya dia lebih khusyuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pemirsa Kompas TV yang kami hormati, yakinlah bahwa ketika umat beragama itu rajin dia ke tempat ibadahnya, rajin pula dia beribadah, itu sebuah keniscayaan bahwa dia kepingin baik, dan orang-orang yang beribadah itulah orang-orang yang terbaik di agamanya. Ada sebuah penelitian oleh guru di sekolah SLTA. Dia mencoba mengabsen nama-nama siswanya. Namun ketika dia mengabsen siswanya, umpamanya Fatimah, tanya, "Hadir Pak, kamu tadi hari kemarin sholat kamu berapa kali?" Berapa kali? Kemudian si A lagi, "Amir, saya Pak, kamu kemarin sholat kamu berapa kali?" Sampai seminggu. Ternyata ada yang kena, ada yang mengatakan, ada yang tidak pernah, ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada 5 kali, ada yang belum, dan segala macam bervariasi. Ternyata setelah dievaluasi, di antara siswa-siswa itu yang berhasil, yang ranking itu adalah orang-orang yang rajin sholat. Itu ada penelitiannya. Jadi orang-orang yang rajin sholat minimal tiga besar itu ada di antara mereka. Nah, kenapa di sini? Maka kita katakan bahwa orang-orang yang beragama itu, dia taat menjalankan agamanya, tentunya dia akan menjadi orang yang terbaik untuk mencapai kesuksesan. Walaupun akhir-akhir ini ada sebuah perguruan tinggi, saya membaca di media bahwa mengadakan BEM-nya mengadakan seminar, apa bunyinya di spanduk itu berbunyi, apakah perlukah agama saat ini? Karena di prolog itu membunyikan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara umat beragama dan umat yang tidak beragama perilakunya. Kenapa? Yang terjadinya korupsi itu dilakukan juga umat beragama dan juga tidak beragama. Narkoba dilakukan juga umat beragama dan tidak beragama. Perjudian itu juga dilakukan oleh umat beragama dan juga umat yang tidak beragama. Malah kalau kita lihat, mungkin di LP itu banyak diantaranya yang beragama, rata-rata beragama. Maka
Kesimpulan dari seminar itulah menyatakan bahwa dipastikan walaupun umat itu beragama, tetapi ketika dia melakukan pelanggaran itu, dipastikan saat itu dia sedang tidak menjalankan agamanya. Karena semua agama apapun, tidak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Tidak ada agama yang mengajarkan merecehkan atau meremehkan orang lain. Tapi justru sebaliknya, menghormati yang lainnya. Umat beragama, kita berharap bahwa di negara kita tercinta ini, toleransi antar umat beragama, toleransi umat beragama dengan pemerintah kiranya betul-betul menjadi nyata, membumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi di bagian penutup, Pak. Itu ya. Ya, soalnya ada koma tadi. Bunyi ya. Nah, di bagian penutup aja, Pak. Oke. Yang ini tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya Oh iya, iya. Oke. 3, 2, 1, go. Pemirsa yang Kompas TV yang terhormat, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kira ini bermanfaat bagi kita bersama dan menambah rasa keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.